Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Jihad Jiken Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin hidupnya orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dijamin apanya jemaah sekalian? Di antaranya adalah akan diberi
diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan, baik yang dilakukan pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya sebuah negeri itu akan dibukakan, akan dilimpahkan keberkahannya, baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika sebuah negeri tersebut mendustakan ayat-ayat Allah, kemaksiatan merajalela, niscaya negeri tersebut akan ditimpa bencana, malapetaka, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya perkara keimanan dan ketakwaan, baik urusan pribadi kita masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini jamaah sekalian, kita informasikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu jamaah sekalian? Allah sangat membenci 3 perkara jamaah sekalian. Innallaha yakrahu lakum salasa. Sesungguhnya Allah benci terhadap 3 sikap. Ini jamaah sekalian, 3 sikap perkara. Mudah-mudahan kita semuanya menghindari apa yang sudah diberi pencerahan oleh Rasulullah ini jamaah sekalian. Yang pertama apa jamaah sekalian? Yang pertama kata Rasulullah, ketika seseorang itu punya sikap yaitu qila wa qala, qila wa qala, yakni katanya dan katanya. Ternyata inilah jamaah sekalian yang kita sebut juga nubuwah, berita kenabian 1500 tahun yang lalu, dan sekarang betul-betul nyata di dalam segala lini kehidupan yang namanya qila wa qala. Kenapa kita katakan dalam segi lini kehidupan jamaah sekalian? Karena situasi dan kondisi saat ini dikendalikan yang namanya handphone. Dan handphone ini nanti bisa menjadi sumber daripada qila wa qala, katanya dan katanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Artinya apa jamaah sekalian? Artinya di dalam kehidupan bermasyarakat kita itu seringkali yang dinamakan hoak. Artinya berita yang belum jelas sumbernya sudah dijadikan pegangan. Baik itu masalah agama, masalah masyarakat, masalah politik,
kita harus hati-hati yang namanya hoak, yang kita tentunya juga bertanggung jawab ketika itu belum jelas juntrungnya, belum jelas sumbernya, kita juga ikut-ikutan nge-share ke sana kemari. Dan inilah sesungguhnya yang diprediksi oleh Rasulullah atau yang dinamakan nubuwah itu jamaah sekalian, yang namanya qila wa qala, katanya. Padahal jamaah sekalian, ketika itu sudah kita jadikan sikap akan memunculkan jamaah sekalian. Apa itu jamaah sekalian? Di antaranya yang kita khawatirkan itu akan terjadinya fitnah. Fitnah. Oleh karena itu kita diingatkan jamaah sekalian, al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwasanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa jamaah sekalian? Kalau terjadinya pembunuhan, umpama seseorang itu ditembak, itu seketika itu mati ya. Tapi ketika orang itu terjerembab daripada fitnah, terkena fitnah, maka seakan-akan dia dibunuh dengan pelan-pelan, dibunuh dengan perasaannya, dibunuh dengan hatinya, dibunuh kesengsaraan oleh pikiran dan keluarganya. Itulah kejamnya sebuah fitnah. Makanya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Inilah jamaah sekalian yang pertama, qila wa qala, yang ujung-ujungnya nanti akan merusak kehormatan seseorang, akan merusak persaudaraan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Padahal jamaah sekalian, kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, islahkan, damaikan. Fa aslihu baina akhawaikum, ketika ada di antara keduanya itu ada perselisihan. Muslimin rahimakumullah. Yang kedua jamaah sekalian, yang kedua kata Rasulullah yang harus kita hindari karena sikap ini yang dibenci oleh Allah adalah wa kasratus su'al, yakni terlalu banyak bertanya. Yang maksudnya pertanyaan itu akan menjadi membingungkan dirinya sendiri. Yang pertanyaan itu sebenarnya tidak perlu. Yang pertanyaan itu akan membulatkan dirinya. Inilah sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di ayat 67 sampai 73 tentang orang-orang Bani Israel ketika disuruh mencari sapi yang senantiasa tidak diterima apa adanya, yang sudah gampang itu. Tapi ketika itu Bani Israel terus bertanya, sapi yang apa, warna yang apa, kerjanya apa warnanya, dan lain sebagainya, sehingga menyulitkan bagi mereka sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua jamaah sekalian. Dan yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian adalah wa idha'atil ma, yakni menyia-nyiakan hartanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Artinya apa jamaah sekalian? Harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan kita adalah agar dengan wasilah harta itu
bisa kita jadikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu yang namanya sedekah, entah itu namanya zakat, entah umrah, entah haji, yakni tujuannya adalah untuk menyempurnakan agama kita, menyempurnakan ibadah kita. Nah, ini diingatkan oleh Rasulullah jamaah sekalian, wa itu atil mal, menyia-nyiakan harta. Harta hanya ditumpuk-tumpuk saja. Padahal hakikat harta itu diberi gambaran oleh Allah jamaah sekalian, lahibun walahun, permainan dan senda guru belaka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa idha'atil mal juga termasuk jamaah sekalian, hendaknya kita mengatur keuangan kita, mengatur harta kita itu harus proporsional alias jangan sampai kita boros. Itu juga arti daripada wa'idhatil. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa menjadikan pencerahan untuk kita semua apa yang sudah dinubuahkan Nabi ini, terutama pada zaman saat ini, sudah zaman yang teknologi yang sangat luar biasa seperti ini, akan munculnya sikap kila wa kola, katanya. Oleh karena itu kita diingatkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu jamaah sekalian, ketika ada apa saja harus fatabayyanu, tabayun dulu, cross check dulu. Lalu yang kedua, wakasratus soal, hendaknya kita tidak membiasakan terlalu banyak bertanya, artinya terlalu banyak teori, yang kadangkala pertanyaan dan teori itu yang termasuk juga akan sulitnya kita mengaksenkan dalam sebuah amalan. Lalu yang terakhir yaitu wa idha'atil mal, hendaknya kita memposisikan harta kita itu dengan posisi yang proporsional, artinya tidak boros, dan intinya adalah untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrim alaina sabran wa tsabbit aqdamana
وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة